Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu garis dan sudut. Untuk materi hari ini khusus membahas tentang garis dan segala konsepnya. Oke, Ibu sudah memberikan link Google Form, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum paham apa maksudnya dari titik, garis, dan bidang. Nah, di sini ada titik, garis, dan bidang. Ibu contohkan masing-masing satu. Ada titik bernama titik A, dilambangkan dengan satu bulatan kecil atau hanya nokta. Lalu garis G. Nah, kalau garis penamaannya dengan huruf kecil ya. Jadi garis G di sini ada garis G yang di dalamnya ada titik R dan S. Garis itu paling sedikit dibentuk oleh dua titik. Jadi bisa disebut garis jika di dalamnya dihubungkan minimal dua titik. Tidak bisa hanya satu saja ya. Kemudian di sini ada bidang. Bidang P. Bidang adalah suatu planar atau permukaan yang minimal dibentuk oleh tiga titik. Di sini titiknya ada titik K, titik L, titik M. Kalau cuma dua, boleh nggak Bu? Nggak bisa. Jadi minimal ada 3. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, dan seterusnya. Nah, biasanya bidang ini dibentuk atau dilambangkan dengan jajar genjang. Karena kalau kita melihat kertas di dunia nyata, mungkin bentuknya kotak. Nah, untuk digambarkan itu kertas, maka dilambangkannya dengan jajar genjang. Oke. Di sini ada penjelasannya. Titik, garis, dan bidang. Pada gambar di atas terlihat contoh titik, garis, dan bidang. Perlu diketahui bahwa titik hanya menandakan keberadaan atau posisi. Garis hanya bisa dibentuk jika ada paling sedikit 2 titik, dan bidang hanya bisa dibentuk jika ada paling sedikit 3 titik. Di antara tiga-tiganya, yang ada di dunia nyata atau yang bisa dilihat hanyalah bidang. Sedangkan titik dan garis hanya sebuah simbol atau gambar pada matematika. Bidang, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, digambarkan sebagai jajar genjang. Contoh bidang dalam kehidupan sehari-hari adalah kertas, permukaan buku, permukaan kardus, dan lain-lain. Nah, di sini kamu jawab, dapatkah kamu menyebutkan contoh lain dari bidang dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa? Daun pintu boleh, atau permukaan selimut boleh. Jadi macam-macam bidang itu banyak ya, asal dia lurus dan paling sedikit dibentuk oleh 3 titik. Oke. Di sini ada ayo mencoba. Kamu siapkan buku, pensil, dan penggaris. Di sini Ibu akan kasih contoh ya. Mungkin ada beberapa yang belum jelas. Pertama, siapkan buku. Kedua, buat 3 titik sembarang. Maksudnya titik sembarang itu titiknya berada di mana saja boleh. Ya. 3 titik sembarang. Misalnya, Ibu taruh di sini. Di sini. Lalu di sini. Oke. Namakan titik-titiknya dengan A, B, dan C. Boleh yang A yang ini, yang B yang ini, yang C yang ini misalnya. Kemudian buat semua garis yang mungkin.
yang diambil dari ketiga titik tersebut. Contohnya, garis AB hubungkan titik A dengan B. Di sini ada titik A, di sini ada titik B, kita hubungkan dengan garis. Nah, maaf ya garisnya mencong-mencong. Terus, apalagi yang mungkin nih? Kan katanya tadi garis dibentuk oleh 2 titik minimal. Tadi A sama B sudah. Di sini ada 3 titik. Misalnya kamu mau hubungkan A dengan C, boleh. Atau B dengan C, boleh. Ada lagi tidak yang mungkin? C sudah berpasangan dengan A dan sudah berpasangan dengan B. A sudah dengan B dan C. B sudah dengan A dan C. Berarti ini adalah semua garis yang mungkin yang dibentuk oleh 3 titik A, B, dan C. Dari percobaan tadi, ada berapa garis yang dapat dibuat? Di sini kamu lihat ada garis AB, berarti 1. Terus ada garis BC, berarti 2. Lalu ada garis AC, berarti ada 3 garis. Setelah semua garis yang mungkin digambar, bidang apakah yang terbentuk? Nah, kalian jawab sendiri ya. Ini ABC ini namanya bidang apa? Bidang itu seperti segi 4, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jejar genjang, layang-layang, dan sebagainya. Nah, yang tadi sudah digambar itu bidang apa nih? Nah, jawab sendiri ya. Oke, selanjutnya. Garis. Perhatikan gambar di samping. Mungkin kalau kalian melihat gambar ini, bingung. Ibu akan uraikan satu-satu ya. Pertama, Ibu akan gambar garis L. Di sini ada panah, di garis L. Pada garis L ada titik A, titik C, dan titik B. Semua garis A, C, dan B ada di garis L. Kalau kalian lihat di sini, titik-titiknya semuanya ada di garis ya. Nah, titik-titik yang segaris disebut titik kolinear. Berarti di sini bisa disebut A kolinear dengan C, atau B kolinear dengan C, atau B kolinear dengan A. Jadi kalau titiknya dalam satu garis yang sama berarti kolinear. Kemudian titik-titik yang berada pada bidang yang sama disebut koplanar. Nah, di situ ada bidang. Banyak titik-titiknya di situ. Ada titik E, ada titik A, C, B, dan D. Berarti titik-titik yang ada di dalam jajar genjang ini disebut titik-titik koplanar. Jadi A koplanar dengan E, C, D, dan B. Atau B koplanar dengan E, C, D, dan A. Jadi semua yang ada di dalam satu jajar genjang yang sama disebut koplanar. Oke, di sini ada penjelasannya. Pada gambar di atas telah disebutkan bahwa kolinear adalah hubungan semua titik yang berada dalam satu garis. Dan koplanar adalah hubungan semua titik yang berada dalam satu bidang. Terlihat pada gambar di atas ada beberapa titik dan garis. Titiknya ada A, B, C, D, dan T. Di sini. Ada A, B, C, D, dan T. Lalu garisnya ada K dan L.
garis K yang berdiri atau horizontal vertikal dan garis L yang horizontal. Lalu ada sebuah bidang yang meliputi titik dan garis. Titik-titik yang kolinear pada garis L adalah titik A, C, B, seperti yang sudah kita gambarkan di sini ya. A, C, dan B. Ini namanya kolinear. Lalu titik-titik yang kolinear pada garis K adalah titik C dan T. Kita lihat garis K di sini. Di sini garis K itu garis yang berwarna merah ya. Pada garis yang berwarna merah ada dua titik, yaitu titik T dan titik C. Maka titik T dan C adalah kolinear. Terlihat garis L berada di bidang dan garis K menembus bidang. Kalau di sini ada garis putus-putus, berarti dia ada di bawah permukaan bidang. Artinya si garis K ini menembus bidang, gitu ya. Adakah titik yang tidak koplanar? Ada atau tidak di sini? Ada nggak? Koplanar. Koplanar itu tadi berada pada bidang yang sama, yang menempel. Di sini ada titik A, B, C, D, dan E, lalu ada titik T. Nah, karena titik T ini ada di luar jajar genjang, berarti dia tidak koplanar dengan A, B, C, D, dan E. Maka jawabannya adalah ada. Begitu ya. Ayo mencoba lagi. Ikuti langkah berikut. Ibu hapus dulu ya. Gambarlah gambar di bawah ini di buku catatanmu dengan posisi titik-titik yang sama. Buat garis-garis yang dibentuk oleh paling sedikit 3 titik. Oke, Ibu coba gambar dulu. Oke, di sini ada titik A, B, C, dan D. Lalu ada titik E, F, dan G. Buat garis yang dibentuk oleh paling sedikit 3 titik. Nah, kalau kita lihat di sini garis atau titik A, B, C, dan D itu kelihatannya sejajar ya. Kalau kita hubungkan 3 titik, karena garis kan hanya seperti ini, seret. Berarti di dalamnya minimal ada 3 titik. Kita lihat di sini ada A, B, C, dan D. Kita bisa buat dari A, B, C. Set. Terus ada E, F, dan G. Seret. Lalu jawab pertanyaan berikut. Ada berapa garis yang dibentuk? Di sini ada garis yang titiknya A, B, C. Ada garis yang titiknya E, F, G. Ada yang mungkin lain nggak? Kalau misalnya kalian menghubungkan garis, dia harus berada dalam satu garis yang sama ya. Tidak boleh seperti ini. Misalnya C, D, dan G nggak boleh. Itu bukan satu garis, tapi dia membentuk bidang. Garis itu harus satu garis lurus. Nah, di sini ada berapa garis yang terbentuk? Di sini ada 1, lalu ada 2. Jawabannya adalah 2. Titik mana sih? Titik mana saja yang kolinear? Nah, kalau kita lihat garis di sini, kalian bisa jawabnya A, B, C kolinear dan E, F, G kolinear. Berarti ada 2 yang kolinear ya.
ABC dan EFG. Kalau kamu mau menggambar misalnya dari BCD, misalnya. Dari sini Bu saya maunya garisnya. Nggak apa-apa, boleh. Berarti jawabannya yang kolinier adalah BCD dan EFG. Gitu ya. Lalu titik mana saja yang koplanar? Tadi kan yang koplanar adalah yang ada di dalam satu jajar genjang. Nah, titik-titik ini ada di satu jajar genjang atau tidak? Semuanya ada di dalam satu jajar genjang ya. Berarti titik yang koplanar adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke garis. Nah, garis dinotasikan atau dituliskan dengan RS. Di atasnya ada lambang garis. Jadi menulisnya gini ya. RS. Di atasnya kasih garis dan panah di kedua sisinya. Ini dibaca garis RS. Kenapa dinamakan garis RS? Karena garisnya terbentuk dari dua titik, yaitu R dan S. Boleh juga disebut garis G. Tapi kalau tidak ada lambang namanya yang huruf kecil, kalian bisa menamakan garisnya dari titik-titik yang membentuk garis tersebut. Paham ya? Nah, di sini ada penjelasannya. Garis dibentuk oleh paling sedikit dua titik. Garis digambar dengan sebuah garis yang di ujung-ujungnya ada panah. Artinya, garis bisa diperpanjang kedua arah tersebut. Maksudnya seperti ini. Misal ada dua titik. Ibu kasih contoh yang tadi saja ya. R dan S. Kita hubungkan dua titik ini. Nah, kalau dia disebut garis, garis ini tidak terbatas hanya pada ujung titik R dan S. Namun bisa diperpanjang ke sini dan bisa diperpanjang ke sini sampai tidak terbatas. Makanya dilambangkan dengan tanda panah. Artinya bisa diperpanjang ke kanan atau ke kiri. Boleh nggak Bu? Misalnya saya mau gambarnya sampai sini. Boleh. Tapi ujungnya tetap dilambangkan atau dituliskan dengan panah. Gitu ya. Pada gambar di atas, garis G dibentuk oleh titik R dan titik S. Maka dapat dituliskan RS atau SR. Jadi sama saja ya. Boleh RS dilambangkan dengan garis di atas atau SR. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Ruas garis. Nah, di sini ada gambar sebuah jembatan. Kalau kalian kelihatan itu ada di ujung sebelah kiri titik A, di ujung sebelah kanan titik B. Ruas garis dinotasikan dengan AB atau dibaca ruas garis AB. Kalau tadi garis atasnya ada garis dengan tanda panah kanan kiri, kalau ruas garis hanya dilambangkan sama garis saja, tidak ada tanda panahnya. Jadi kalian bedakan ya antara garis dan ruas garis. Nah, ruas garis itu apa sih Bu? Kita lihat di gambar di atas, di ruas garis digambarkan seperti jembatan yang memiliki ujung A dan B. Ruas garis digambarkan sebagai garis
yang terhubung dari titik satu ke titik lainnya dan tidak bisa diperpanjang setelah menyentuh titik-titik tersebut. Penamaan ruas garis hampir sama dengan garis, yaitu nama titik-titiknya. Ada gambar di atas titik-titiknya adalah A dan B, maka nama ruas garisnya AB atau BA. Singkatnya begini. Kalau tadi garis bisa diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Nah, ini garis ya. Tapi kalau ruas garis tidak bisa diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Jadi dia terbatas hanya pada titik A dan titik B. Tidak boleh diperpanjang. Begitu ya. Jadi ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Di sini karena ruas garis AB, maka titik-titiknya adalah A dan B. Paham ya? Kemudian ada sinar. Sinar dinotasikan dengan AB, dibaca sinar dari titik A ke B. Bahas dulu. Nah, bedanya dengan garis dan ruas garis, sinar ini memiliki sumber. Sama seperti senter. Kalau kalian menyalakan senter, berarti sumbernya adalah lampu pada senter tersebut. Ya kan? Di sini digambarkan ada senter yang menerangi orang di depan tenda. Nah, senter tersebut sebagai sumber sinar dan bayangan orang tersebut sebagai arah sinar. Kalau sinar, lambangnya misalnya hanya satu panah saja, satu arah. AB. Kalau ini artinya A-nya sumber, di sini arah. Jadi sinar itu punya sumber dan punya arah. Jadi kalau titik awalnya di A, maka arahnya di B. Ini disebut dari A ke B. Gambarnya seperti ini. Ada titik A, ada titik B. Kalau lambangnya AB dengan tanda panah ke B, maka sinarnya berasal dari A ke arah B. Kalau sinar boleh diperpanjang nggak, Bu? Boleh. Tapi hanya satu sisi saja, yaitu sisi arahnya. Tadi kan sisi sumbernya kan A, sisi arahnya B. Kita bisa perpanjang sampai ke kanan. Kalau tulisannya seperti ini, misalnya B, A, panah. Apakah gambarnya sama? Tentu tidak ya. Kalau sinar BA berarti kalau di sini ada B, di sini ada A, berarti sumbernya dari B ke A. Set. Bisa diperpanjang sampai ke A sebelah kiri. Jadi si sumbernya ini tidak boleh diperpanjang ya. Yang boleh diperpanjang hanya arahnya. Paham? Oke. Ayo berlatih. Apakah nama objek di bawah? Nah, berdasarkan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan, ini tuh apa? Tanda panahnya cuma satu. Kalau tanda panahnya dua, tadi disebutnya apa? Kalau tidak ada tanda panahnya disebutnya apa? Kalau panahnya cuma satu disebutnya apa? Coba diingat-ingat lagi ya. Nah, ini juga sama. Ada garis yang di dalamnya ada titik K dan L. Bisa disebut apa saja.
Karena di sini panahnya ada 2, berarti dia garis. Lalu ada titik K dan L, bisa disebut juga ruas garis KL. Terus bisa disebut juga apa? Ruas garis LK. Boleh dibalik-balik ya. Terus bisa disebut garis L tidak? Bisa disebut garis K tidak? Tidak bisa ya, karena garis minimal memiliki 2 titik. Kalau disebut garis KL boleh tidak? Boleh, karena dia di dalamnya ada titik K dan titik L. Kalau dibalik, tetap boleh. Jadi, jawabannya kalian tandai sendiri ya. Yang terakhir, apa nama objek pada gambar berikut? Perhatikan, ada panahnya atau tidak? Panahnya 1 atau 2? Nah, itu jawab ya. Di sini jawabannya adalah namanya. Misalnya garis peki atau sinar peki atau ruas garis peki, begitu ya. Nah, kita lanjut ke kedudukan garis. Perhatikan gambar berikut. Nah, garis tadi adalah ruas garis yang bisa diperpanjang ke kanan atau ke kiri, boleh ke atas atau ke bawah juga ya. Di sini kalau ada 2 garis, apa saja sih yang mungkin? Yang pertama adalah berimpit. Berimpit adalah posisi garis berada tepat di atas garis lainnya. Kalau Ibu coba gambarkan seperti ini. Pertama misalnya ada garis AB. Nah, lalu di atas garis AB ada lagi garis K dan L. Maka ini disebut berimpit. Tumpang tindih. Jadi garisnya sama-sama di atas garis satu dengan yang lainnya. Namanya berimpit. Kemudian berpotongan. Berpotongan adalah posisi garis saling bersilangan sehingga memotong pada satu titik. Kalau tadi berimpit tepat di atasnya, kalau berpotongan misalnya ada 2 garis, ini A, ini B, lalu garis lainnya memotong K dan L. Disebut berpotongan jika ada titik potongnya. Nah, di sini ada titik pertemuannya di tengah-tengah. Berarti ini adalah titik potong. Ini disebut titik potong. Nah, misal gambarnya tidak memotong langsung, misalnya begini. Ada garis ini, K dan M. Ada garis gini. P dengan Q. Ini kedua garisnya berpotongan atau tidak? Nah, karena garis bisa diperpanjang, kita coba dulu untuk memperpanjang garisnya. Ibu contohkan misalnya, ini Ibu mau perpanjang sampai sini, lalu CM-nya mau Ibu perpanjang sampai sini. Nah, setelah diperpanjang, ternyata kelihatan titik potongnya. Titik potongnya ada di sini ya. Berarti garis ini adalah berpotongan. Sampai sini paham ya? Kalau kelihatan di gambar tidak berpotongan, tapi kamu mengira, ini bisa diperpanjang nih, coba lihat dulu berpotongan atau tidak. Nah, ternyata dia punya titik potong. Maka kedua garis ini disebut berpotongan.
Paham ya? Yang terakhir yaitu sejajar. Posisi kedua garis yang jika diperpanjang tidak akan bertemu titik potongnya. Nah, beda dengan tadi berpotongan. Kalau berpotongan harus ada titik potongnya. Kalau sejajar, walaupun diperpanjang sampai panjang sekali, titik potongnya tidak akan bertemu. Segini. Ini A dengan B, lalu ada garis lagi C dengan D. Mau diperpanjang sepanjang apapun, ke sini, titiknya nggak ketemu. Berarti dia adalah sejajar. Contohnya garis yang sejajar itu adalah pada segi 4. Segi 4, ada jajar genjang, ada juga persegi panjang, gitu ya. Jadi ada beberapa garis yang sejajar. Oke? Sejajar tidak ada titik potongnya. Nah, kita coba lagi. Buat di buku catatan sebuah gambar kubus. Ibu ajari ya cara menggambar kubus yang paling mudah dan paling bagus menurut ibu. Pertama, kita buat persegi. Ini kita anggap persegi depannya. Kemudian kita buat persegi belakangnya. Nah, kalau menyentuh persegi yang di depannya, kita gambarkan dengan garis putus-putus. Nah, kita jarakkan ke belakang dan ke atas boleh. Jadi begini. Kira-kira yang panjangnya sama dengan ini ya. Lalu garis tegak. Nah, ini garis putus-putus. Kemudian hubungkan titik ujung-ujungnya. Seperti ini. Nah, jadi deh kubus. Lalu beri nama kubus tersebut dengan ABCD pada bagian alas dan EFGH pada bagian tutup. Di sini alas, di sini tutup ya. Kita beri nama dulu. Cara memberi namanya harus searah jarum jam. Arah jarum jam kan ke kanan. Maka kalau kita namain A di sini, berarti B-nya harus sini. Lalu C-nya di sini, B-nya di sini. Untuk tutupnya juga sama. Kalau kita mulai dari sisi ini, maka E-nya juga mulainya dari sisi A. Searah jarum jam, E, F, G, H. Selidiki mana garis-garis yang sejajar, yang berpotongan, dan tegak lurus. Tuliskan pasangan garis-garis yang sejajar. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalau di persegi ada garis-garis yang sejajar. Kita lihat di sini, ada garis AB, ada garis EF. Kalau diperpanjang, dia tidak akan ketemu perpotongannya. Maka AB sejajar dengan EF. Lambangnya sejajar adalah ini ya. Tuh. AB sejajar dengan EF. Maka ditulisnya
AB, EF. Kemudian apa lagi? Kita bisa lihat di sini EA dengan FB juga sama. Terus apalagi di sini ada EF dengan HG, boleh juga. Kalau AD dengan BC sejajar atau tidak? Nah, karena semuanya persegi, maka AD dengan BC juga sama sejajar. Gitu ya. Terus, tuliskan pasangan garis yang berpotongan. Katanya kan tadi berpotongan harus ada titik potongnya. Di sini banyak sekali titik potong. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kamu boleh tulis yang berpotongan di sini ada garis, misalnya yang di sini ya, yang di B. Ada garis AB dengan garis BC, berpotongannya di B, berarti ditulisnya AB dan BC. Lalu contoh yang lain misalnya, boleh juga disebutkan HG dengan HD. HG dan HD. Nah, pokoknya kalian cari aja semuanya ya. Lalu selanjutnya pasangan garis yang tegak lurus. Kalau tegak lurus itu menembus dengan tegak lurus, seperti yang tadi contoh di atas, ada jajar genjang yang ditembus oleh garis TC ya kan. Nah, garis TC itu tegak lurus karena dia menembus garis atau bidang. Nah, untuk tahu tegak lurusnya, kita lihat karena di sini semuanya persegi, maka EF dan FB adalah tegak lurus. Di sini semuanya tegak lurus. Nah, jadi bisa juga ditulis EF tegak lurus itu lambangnya seperti ini. EF tegak lurus dengan FB. Lalu boleh juga AB tegak lurus dengan EA. Nah, kalian bisa sebutin sebanyak-banyaknya atau hanya 2 saja. Kemudian, isi rangkumannya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran di atas? Mari kita susun rangkumannya. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang garis, ruas garis, dan lain sebagainya. Garis itu dibentuk oleh berapa titik? Paling sedikit. Nah, coba cari lagi jawabannya di atas. Atau ingat-ingat lagi ya. Bidang juga paling sedikit berapa titik? Lalu kolinear itu adalah titik-titik yang apa? Yang berada dalam satu. Nah, kalau koplanar, titik-titik yang apa? Titik-titik yang berada dalam satu bidang. Bagaimana penggambaran garis? Garis itu adalah garis lurus yang di ujung-ujungnya ada apanya tuh? Nah, bagaimana penggambaran ruas garis? Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh apa? Bagaimana penggambaran sinar? Sinar adalah sebuah garis yang punya
sumber dan arah gitu. Lalu digambarkan dengan titik dan tanda panah. Apa perbedaan garis, ruas garis, dan sinar dalam hal garis? Dalam hal garisnya dapat diperpanjang atau tidak. Kalau garis bisa diperpanjangnya kemana? Ruas garis bisa diperpanjang atau tidak? Sinar diperpanjangnya kemana? Tadi yang sudah dijelaskan ya. Lalu terakhir, jenis kedudukan garis ada 3. Tadi sebutkan ketiganya apa? Oke, sampai sini Bu harap kalian paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.